Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini aku akan membacakan tiga cerita tentang Umar bin Abdul Aziz episode 1. Nah, ini bukunya. Judulnya begini. Nah, kita akan bacakan dari halaman 1 dulu ya. Habis itu kita akan baca sampai halaman 3. Aku akan membacakan satu ini dulu ya, episode 1. Nah, kalian simak baik-baik ya. Godaan kekuasaan. Dalam sejarah telah terekam bahwa kekuasaan adalah salah satu godaan menggiurkan bagi setiap manusia. Hidup Tuan Raja, yeay! Ada yang tak segan berdusta, obrol janji, dan buruk rayu agar bisa mendapatkannya. Kalau saya yang jadi raja, kalian semua gak perlu kerja, karena saya akan menggaji kalian hingga 7 turunan. Janjimu manis tapi palsu. Ada yang tanpa malu menjilat sana-sini, menghinakan diri, mencapakan nilai kebenaran. Bagaimana kalau pajak petani kita naikkan 2 kali lipat? Ide yang bagus, Baginda, cerdas. Apa aja deh, yang penting aneh bisa dipromosikan jadi kepala menteri. Ada yang sampai tega berkhianat meski mencelakai sahabat atau saudara sendiri. Mulai hari ini rajanya adalah aku. Iya, ampun. Bahkan ada yang sampai rela berbuat syirik menggadaikan akidah. Kalau mau menang, kamu harus mandi kembang 70 rupa lalu sebar uang 1 miliar di 100 perempatan. Oh iya, jangan lupa mahar untuk konsultasi 10 miliar. Siap, Mbah. Semua cara dilakukan berebut adu sikut agar bisa mabuk kemenangan ketika menduduki kursi kekuasaan. Namun berbeda dengan sosok lelaki soleh yang akan kita bahas dalam buku ini, yang namanya tertulis dalam tinta emas sejarah Islam, yang senantiasa meneladani akhlak Nabi dan para khalifah setelahnya. Dia mengucapkan kalimat istirja seakan merasa mendapat musibah ketika tampuk kekuasaan dihampirkan dalam genggamannya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jabatan khalifah telah jatuh kepadaku, padahal aku sangat membencinya. Masya Allah, biasanya orang dapat jabatan bergembira bikin selametan, ini malah kayak tertimpa musibah. Bahkan dengan lantang ia sampaikan penolakannya. Saya telah diserahi ujian yang berat tanpa ditanya dan dimintai persetujuan. Tapi didahului musyawarah dari kaum muslimin, maka saya undurkan diri dari jabatan ini. Saya batalkan bayat orang-orang yang telah membayat saya. Dan sekarang pilihlah secara bebas siapa yang kalian kehendaki untuk menjadi khalifah. Apa aku tak salah dengar? Ini orang diangkat jabatan setingkat presiden malah ditolak. Dialah seseorang yang dinilai Imam Ahmad sebagai seorang pembaharu yang muncul setiap 100 tahun sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Sosok yang dirindukan bertahun-tahun setelah masa keemasan Khulafaur Rasyidin, yang meletakkan keadilan pada tempatnya. Ialah Umar bin Abdul Aziz. Ayah Umar bin Abdul Aziz diangkat jadi khalifah. Masya Allah, tabarakallah. Benar, dialah salah satu khalifah yang akhlaknya dicintai umat muslim baik semasa hidup hingga berabad-abad setelah kepergiannya. Umar bin Abdul Aziz dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Setiap 100 tahun Allah mengutus kepada umat ini seseorang yang akan membaharui agama ini dari penyimpangan. Hadis dalam redaksi riwayat Abu Daud. Menurut dari hadis tersebut, dengan menelaah sejarah kehidupannya, Imam Ahmad bin Hambal dan beberapa ulama lainnya menilai bahwa Umar bin Abdul Aziz adalah pembaharu di abad pertama. Dan insya Allah melalui komik ini kita akan perkenalkan dengan Umar bin Abdul Aziz melalui kisah-kisah kehidupannya yang penuh dengan hikmah dan keteladanan. Umar bin
Khattab dan gadis penjual susu. Mengawali buku ini tidak bisa terlepas dari sebuah kisah agung yang dituturkan selama berabad-abad dalam kehidupan masyarakat muslim. Ketika pada suatu malam, seorang khalifah agung yang digelari sebagai Al-Faruq, sang pembeda antara yang benar dan batil, yang bahkan setan pun takut untuk berpasangan dengannya. Ngapain sih lari-lari ketakutan gitu? Umar bin Khattab mau lewat sini bro, mending kita minggat. Menyusuri jalanan kota Madinah untuk mengetahui secara langsung keadaan rakyatnya. Tunggu, aku juga takut ketemu Umar bin Khattab. Ditemani oleh Aslam, ia memeriksa ruas-ruas jalan sudut-sudut kota untuk mengetahuinya. Barangkali masih ada rakyatnya yang kelaparan atau yang memerlukan pertolongan. Sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai Amirul Mukminin yang kelak di hari kiamat akan dimintai pertanggungjawaban. Namun rupanya malam itu yang dijumpai hanyalah kota yang sunyi larut dalam gelap malam. Untuk mengusir lelah, beliau bersandar pada sebuah dinding rumah yang sederhana. Dan tanpa disengaja terdengar suara dari dalam percakapan seorang ibu penjual susu kepada putrinya. Anakku, campurkan susu yang akan kita jual dengan air. Tapi Bunda, Amirul Mukminin telah mengeluarkan larangan untuk tidak mencampur susu dengan air. Sudah campur saja toh. Khalifah Umar dan para petugasnya tidak melihat kita. Wahai Bunda, Amirul Mukminin memang tidak melihat, tetapi Allah selalu Maha melihat apa yang kita perbuat. Umar bin Khattab takjub dengan jawaban yang ia dengar. Amirul Mukminin memang tidak melihat, tetapi Allah selalu Maha melihat. Jawaban yang mencerminkan indahnya akhlak orang yang beriman. Maka sebelum beranjak pergi, Umar memberi perintah pada Aslam. Tandai pintunya dan ingatlah letak rumah ini. Esok harinya, Umar memerintahkan Aslam untuk mencari tahu siapa gerangan penghuni rumah yang ia dengar semalam. Aslam pun bersegera mengumpulkan informasi yang dimaksud. Oh, yang menghuni rumah itu, mereka adalah... Rupanya penghuni rumah itu adalah seorang ibu penjual susu dan seorang anak perempuannya yang belum menikah. Maka Aslam bergegas melaporkan hal ini di hadapan khalifah. Setelah mendengar penjelasan Aslam, Umar segera mengumpulkan anak-anak lelakinya dan bertanya kepada mereka, siapakah di antara kalian yang ingin menikah? Saya ayah, saya belum memiliki istri, maka nikahkanlah saya. Rupanya anaknya yang bernama Ashim yang menjawab. Maka dengan mengharap ridha Allah, Umar bin Khattab meminang anak gadis penjual susu itu untuk dinikahkan dengan putranya Ashim. Jeng, udah tahu belum si anak gadis ibu penjual susu itu kabarnya udah dilamar orang? Udah tahu dong, dan tahu gak? Yang akan menikahi dia adalah Ashim, putra Khalifah Umar. Masya Allah, gadis yang bagus akhlaknya itu akan dinikahi oleh keturunan Khalifah yang agung. Dari pernikahan mulia tersebut lahirlah anak perempuan yang bernama Laila alias Ummu Ashim binti Umar bin Khattab, yang tumbuh dewasa dalam kemuliaan dan ketakwaan. Di kemudian hari menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan, hingga lahirlah Umar bin Abdul Aziz, nama yang bagus alhamdulillah, seperti nama kakek buyutnya Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan dari Umar bin Khattab. Ashim bin Umar bin Khattab menikah dengan Jamilah binti Sabit. Laila binti Ashim bin Umar bin Khattab menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Lahirlah Umar bin Abdul Aziz sekitar tahun 61 Hijriah. Untuk membedakan penyebutannya dengan nama kakeknya Umar bin Khattab, para ulama juga menyebutnya sebagai Umar As-Sagir kecil. Luka wajah dalam mimpi Umar bin Khattab.
Pada suatu malam, Umar bin Khattab terjaga menggambarkan mimpi yang baru saja dialami. Siapakah lelaki dari Bani Umayyah yang terluka di wajahnya itu? Keturunan Umar yang bernama Umar, yang akan menempuh jalan yang ditempuh Umar, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan. Selama bertahun-tahun, anak keturunan Umar bin Khattab menerka-nerka siapa gerangan yang dimaksud lelaki yang terluka di wajahnya, yang juga bernama Umar, yang menempuh jalannya Umar dan memenuhi bumi dengan keadilan. Hingga kemudian pada suatu hari, ketika Umar bin Abdul Aziz kecil masuk ke dalam kandang kuda milik ayahnya untuk melihat-lihat, tiba-tiba seekor kuda menendang, melukai wajahnya. "Umar, anakku!" Saat melihat luka pada wajah Umar, sang ayah teringat akan ucapan Umar bin Khattab. Siapakah lelaki dari Bani Umayyah yang terluka di wajahnya itu? Keturunan Umar yang bernama Umar, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan. Anakku, jika memang engkaulah lelaki Bani Umayyah yang terluka di wajahnya itu, maka engkau adalah manusia yang berbahagia. Nah, sampai dulu ya cerita kita di sini. Dan penasaran, bisa coba subscribe video Samkia Channel lagi ya. Kalau bisa kalian carinya keluarga apa ya, pokoknya kalian cari aja deh yang ada video aku. Jangan lupa like dan subscribe ya. Besok akan membacakan lagi 3 cerita untuk kalian. Nah, hari ini sudah dulu ya, karena aku ada urusan lain. Sampai jumpa teman-teman, besok kita mulai lagi ya.